Bab 258, Kekacauan di Kota Riverfall. Kali ini, Sean bahkan tidak berusaha untuk menjelaskan. Setiap penjelasan yang dia coba tawarkan pasti akan tidak berarti karena hal yang sesungguhnya sudah jelas. Lagi pula, Nora bukanlah orang bodoh. Aku sangat mempercayaimu. Kamu tahu kalau aku paling benci dibohongi. Nora menjadi semakin marah dengan setiap detik diamnya Sean. Nora, dengarkan aku. Beberapa hal tidak sesederhana yang kamu kira. Tapi sebelum Sean sempat menyelesaikan kata-katanya, Nora mengangkat tangannya dan menyela. Apa kamu mencoba untuk beralasan lagi? Mereka adalah gangster. Mengapa kamu terus terlibat dalam cara hidup seperti ini? Apakah kamu tahu bahwa tidak ada jalan keluar setelah kamu melibatkan diri dengan mereka? Tanya Nora. Banyak orang yang bahkan menganggap diri mereka beruntung karena berhasil keluar dari kehidupan seperti itu hanya dengan cacat semata. Sebagai orang cacat, apa kamu mencoba untuk membunuh dirimu sendiri? Nora menatap Sean dengan kecewa. Nora, tidak segala sesuatu selalu seperti yang terlihat. Bahkan orang baik pun mungkin tidak dapat benar-benar dipercaya. Kita berada dalam masyarakat di mana kebaikan dan keburukan saling bertabrakan satu sama lain. Terkadang, kita memang terpaksa membuat pilihan tertentu. Kata-kata Sean terdengar sangat berat, dan Nora tidak berniat untuk memahami apa yang ingin dikatakannya. Aku tidak ingin menjadi terlalu cerewet terkait hal ini. Jika aku memang tidak bisa mengendalikanmu, maka aku tidak akan mencobanya lagi. Aku hanya berharap bahwa aku tidak melihatmu dihancurkan oleh musuhmu suatu hari nanti. Nora menggertakkan giginya dan mendorong Sean maju tanpa mengatakan apa-apa. Aku berjanji bahwa hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Sean terdiam untuk beberapa saat sebelum dia akhirnya berjanji pada Nora. Bisakah kamu menjanjikan hal itu padaku? Nora memikirkannya sebelum dia bertanya. Iya. Sean mengangguk dengan serius. Nora tidak mengatakan apapun dan membawa Sean pulang dalam diam. Setelah dia membantu Sean melakukan beberapa keperluan dasarnya, dia menghela napas pelan sebelum kembali ke kamarnya. Saat Nora sudah keluar dari kamarnya, Sean mengeluarkan ponselnya, mencari nomor Felix dan langsung menelponnya. Pada saat itu, tatapan dingin yang ada di mata Sean akan membuat siapapun yang melihatnya gemetar ketakutan. Seseorang mengancam keselamatan Nora, dan hal itu tentunya tidak bisa dimaafkan oleh Sean. Ya, Tuan Lane. Felix siap melayanimu. Ini adalah nomor pribadi Felix dan tidak banyak orang yang mengetahuinya. Selain itu, Felix selalu menyalakan ponselnya karena mereka yang mengetahui nomornya adalah orang-orang yang penting. Dengarkan aku baik-baik. Sean mengangguk dan berkata dengan nada serius. Silakan lanjutkan, Tuan Lane. Felix langsung duduk dengan tegak dan mengangguk. Kamu punya waktu 1 malam untuk menyatukan semua geng di kota Riverfall. Singkirkan semua orang yang tidak penting. Lakukan apapun yang diperlukan untuk melakukannya. Aku akan melindungimu. Sean mengucapkan setiap kata itu dengan ekspresi dingin di wajahnya. Plak. Felix tertegun untuk sesaat ketika mendengar hal itu sebelum dia menampar pahanya sendiri dengan keras. Dia selalu percaya bahwa Sean sangatlah berkuasa. Dia sudah menunggu panggilan telepon ini sejak lama. Tentu, Tuan Lane. Serahkan padaku. Felix terdengar sangat bersemangat sambil menepuk dadanya dan berjanji pada Sean. Ketika matahari terbit esok hari, aku hanya mau mendengar satu suara yang sudah bersatu dari semua geng di kota Riverfall. Sean meletakkan ponselnya dengan perlahan setelah selesai mengatakan hal itu. Nora tidak ingin Sean terlibat dengan geng-geng itu lagi.
tentu akan jauh lebih mudah baginya jika hanya ada satu suara yang mengatur semuanya di antara mereka. Selain itu, melakukan hal itu juga berarti dia menyingkirkan semua faktor-faktor yang dapat mengancam keselamatan Nora. Dengan pemikiran itu di benaknya, Sean mengangkat teleponnya sekali lagi dan melakukan beberapa panggilan telepon lainnya. Pada saat yang sama, di klub Drake dari kota Riverfall. Klub Drake beroperasi selama 24 jam penuh dalam sehari karena itu adalah basis semua kegiatan Felix. Tempat itu selalu dipenuhi oleh orang-orang. Felix sedang berada di kantornya di lantai paling atas dan dia langsung menyalakan rokok setelah meletakkan ponselnya. Aku selalu berkata bahwa Tuan Lane hanya sedang berada di kondisi yang sulit untuk saat ini saja. Aku selalu percaya bahwa dia berasal dari latar belakang yang hebat dan sepertinya aku membuat taruhan yang tepat. Felix terdengar sangat bersemangat sambil menghisap rokoknya dalam-dalam. Sebagai orang yang sudah bergelut di masyarakat itu selama bertahun-tahun, Felix mengetahui suatu hal dengan baik. Terkadang, mendukung orang yang tepat akan memberinya kekayaan sejati ketika saatnya tiba. Tuan Felix, ada apa ini? Seorang pemuda di sampingnya dengan cepat bertanya. Tidak perlu banyak tanya. Akhirnya aku bisa melaksanakan rencana yang sudah kubuat sejak dulu. Felix tidak membuang waktu dan langsung memberikan perintahnya. Dia sudah merencanakan hal ini sejak lama sekarang, dan dia hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk mengambil tindakan. Panggilan Sean akhirnya menjadi tanda bahwa waktunya telah tiba dan dia pun segera mengaktifkan rencananya. Semua geng di kota Riverfall mengalami kekacauan yang besar pada malam itu. Bab 259, dia akan membunuhmu. Tidak ada yang tahu bagaimana para mafia yang awalnya beroperasi dalam damai tiba-tiba menjadi kacau dalam semalam. Pada saat itu, semua orang merasa terancam dan menjadi panik dengan gerakan sekecil apapun. Bawahan Felix mulai mencari dengan tepat dan cepat lokasi para mafia dari fraksi yang kecil dan menengah di kota Riverfall. Banyak pemimpin mafia yang sudah terciduk bahkan sebelum mereka sempat mengetahui apa yang terjadi. Para mafia di kota Riverfall hanya mempunyai dua pilihan saat menghadapi tindakan Felix. Mereka bisa menyerah padanya atau dihancurkan. Tidak ada satu fraksi pun yang bisa lolos dari kekacauan yang mengerikan ini. Semua orang akan berakhir dengan kondisi yang buruk. Mereka yang berasal dari dunia hitam memang selalu tegas dan tidak kenal ampun. Selain itu, tidak ada satu pun dari para penguasa yang akan mempertanyakan apapun yang terjadi di antara para mafia selama kekacauan di antara mereka tidak memengaruhi masyarakat umum. Dengan dukungan Sean di belakang mereka, Felix dan yang lainnya tidak perlu khawatir. Pasukan mereka bergerak seperti bulldozer. Mereka memusnahkan semua mafia yang ada di kota Riverfall. Mereka tidak bisa dihentikan. Bar Midnight Rose di kota Riverfall. Keunggulan utama dari Bar Midnight Rose adalah banyaknya wanita penghibur yang ada di sana. Mereka memiliki semua varietasnya, mulai dari mahasiswi muda hingga wanita dewasa yang berusia 30-an. Evad adalah orang yang bertanggung jawab atas tempat ini. Dia adalah mantan istri Christian dan dia memiliki koneksi yang baik berkat status sosial Christian yang luar biasa. Tidak berlebihan jika menyebut Evad sebagai salah satu wanita terhormat yang terkenal di seluruh kota Riverfall. Wanita yang tak terhitung jumlahnya bergantung padanya untuk mencari nafkah. Pada saat ini, lampu neon yang berkedip memenuhi ruang-ruang pribadi, sambil DJ memainkan musik yang meriah dan memekakan telinga sebagai latar belakang. Evad mengenakan rok mini yang terbuka, dan sebagian besar dari area kulitnya terlihat secara terang-terangan. Dia didampingi oleh dua pria yang tampan dan terlihat kuat di sisinya. Sementara itu, Evad sedang bersenang-senang saat para pria tampan itu melayaninya. Evad, Hector sudah kembali. Seorang pemuda mendekati Evad dan melapor pelan pada saat itu. Suruh dia untuk datang ke sini.
Wajah Yvette berwarna merah tua karena alkohol yang diminumnya. Segera setelah itu, seorang pemuda dengan lengan bertato masuk ke kamar pribadinya sambil diikuti oleh beberapa pria kekar di belakangnya. Mereka adalah orang-orang yang dikirim Yvette untuk mengurus masalah Sean sebelumnya. Yvette meminta semua orang untuk meninggalkan mereka berdua sebelum menanyakan berita yang terbaru pada Hector. Bagaimana hasilnya? Yvette, pria lumpuh yang kamu minta kami untuk selesaikan adalah orang yang menyusahkan. Kami tidak bisa mengalahkannya. Wajah Hector bersemu penuh rasa malu. Apa? Tentu saja, Yvette tercengang ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Hector dan menatapnya dengan tidak percaya. Dia tidak percaya bagaimana bisa hampir 20 orang yang dipersenjatai dengan tongkat besi tidak mampu mengalahkan seorang pria lumpuh yang berada di kursi roda. Apa yang akan dipikirkan orang jika mereka sampai tahu tentang hal ini? Tentu itu akan menghancurkan mata pencaharian dan ketenaran mereka sebagai pentolan super di dunia hitam. Hector menggertakkan giginya dan menundukkan kepala sebelum dia berkata, Yvette, itu memang benar. Dasar bajingan tak berguna. Bukankah semalam kamu berjanji padaku di ranjang bahwa kamu pasti akan mematahkan kejantanannya? Bagaimana bisa kamu kembali kepadaku seperti ini? Yvette pun membanting meja dengan geram dan membentaknya. Jangan pernah berpikir untuk bisa tidur denganku lagi. Hector mengusap hidungnya dengan malu-malu dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Percayalah ketika aku mengatakan bahwa Christian dulu punya banyak bawahan yang setia di bawah pimpinannya. Jika kita ingin mendapatkan kesetiaan mereka kembali, kita harus membalaskan dendam Christian dengan benar. Kamu harus memikirkan rencana yang bagus untuk menghadapi Sean. Sungut Yvette dingin sebelum menyesap anggurnya. Anggur itu meninggalkan noda merah tua pada bibir merahnya yang halus, memberikan perasaan nafsu berdarah-darah. Hector terdiam sesaat sebelum berkata dengan pelan, Aku rasa akan sulit untuk mengalahkan orang itu. Haruskah kita menyerah? Apa yang mereka miliki saat ini sudah cukup untuk memastikan kehidupan yang nyaman sampai akhir hidup mereka. Pada saat itu, kekuasaan Felix sudah bertumbuh di antara para mafia kota Riverfall, dan dia juga telah mengambil alih posisi Christian. Mereka juga mendengar desas-desus bahwa dia sekarang didukung oleh seseorang misterius yang sangat ditakuti dan disegani oleh semua orang. Oleh karena itu, tidak ada kesempatan bagi orang-orang seperti mereka untuk menaikkan nama mereka sendiri lagi. Hector juga tahu bahwa dia bukanlah lawan bagi Felix dan ingin menyerah. Dasar bajingan tak berguna! Dia hanyalah orang cacat, dan kamu begitu takut padanya. Memang dia bisa seberapa kuat? Yvette semakin gusar saat mendengar usulan Hector, dan nadanya menjadi sedingin es. Yvette, dia juga berkata bahwa dia akan mengakhirimu jika kamu terus membuatnya marah. Hector mengucapkan kata-kata itu setelah ragu-ragu sesaat. Apa? Yvette tertegun sesaat sebelum akhirnya dia tertawa dengan terbahak-bahak. Seseorang yang cacat sepertinya mau mencoba membunuhku? Hahaha. Sungguh hal yang lucu. Aku akan menunggu di sini untuk melihat bagaimana dia akan melakukan hal itu. Yvette mengangkat gelas anggurnya dengan tatapan menghina di matanya. Brak. Baru saja dia selesai berbicara, seseorang menendang pintu kamar pribadi itu hingga terbuka. Segera setelah itu, beberapa pria kekar berbaju hitam mulai berbaris memasuki ruangan satu demi satu. Jumlah orang yang masuk meningkat dengan perlahan dari 10 menjadi 20 hingga menjadi 50. Dalam sekejap mata, kamar pribadi itu sudah dipenuhi oleh hampir 100 orang. Kamar pribadi yang awalnya luas itu langsung dijejali hingga batas maksimumnya. Bab 260, Enyalah. Kalian ini? Hector lengah dan detak jantungnya makin cepat. Plak.
Belum sempat dia selesai bicara, wajahnya ditampar. Pria kekar yang baru saja memukul Hector berkata, "Apa yang ingin kamu katakan?" Hector memegang wajahnya dengan telapak tangan. Dengan kepala tertunduk, dia menjawab, "Tidak, bukan apa-apa." Pria kekar itu membentak, "Diamlah jika perkataanmu tidak berguna. Enyahlah." Tanpa ragu, Hector bergegas pergi secepat mungkin. Saat mereka berdua keluar dari kamar, mereka dikejutkan dengan pemandangan yang ada di depan mereka. Ada pria tergeletak di posisi yang berbeda-beda di sepanjang koridor. Mereka semua adalah pengikut Yvette yang telah dipukuli entah kapan. Ketika Warren menyaksikan adegan itu, jantungnya berdetak kencang karena terkesiap. "Aduh, teman-teman, orang lumpuh ini lebih kuat dari yang terlihat. Lari! Pergi dari sini!" Jantung Hector tidak berhenti berdebar kencang. Dia menarik napas dalam-dalam dan berlari menuruni gedung secepat yang dia bisa. Mereka baru saja melintasi Sean dan inilah perlakuan yang mereka terima. Tidak sulit untuk menebaknya. Setelah kembali ke kamar pribadi, Yvette bersikap tegar meski merasa sedikit gugup. Dia mencemooh. "Siapa kalian? Apa kalian tahu siapa aku?" Sejak pertama kali Yvette berhubungan dengan Christian, dia telah mengalami terlalu banyak masalah. 100 pria tidak akan bisa mengintimidasinya. "Identitasmu tidak penting. Yang penting kamu sudah cari gara-gara pada orang yang salah." Seorang pria kekar berjalan dengan wajah datar dan memukul Yvette dengan punggung tangannya hingga wanita itu terjatuh ke sofa. Gelas anggur di tangannya pecah terjatuh ke lantai. Cairan merah dalam gelas menyembur dengan berantakan ke lantai. "Kamu cari mati!" Yvette berkata dengan marah sambil berusaha bangkit dari sofa. Plak! Pria kekar itu kembali memukul Yvette dengan punggung tangannya. Tampak jelas bahwa dia tidak sopan karena memukul wanita. "Bawa dia pergi!" Dua tamparan itu benar-benar membuat Yvette pingsan. Kemudian, orang-orang itu membawa Yvette pergi dari bar Midnight Rose. Siapapun dari pengikut Yvette yang berani menghalangnya akan dipukuli sampai babak belur. Mereka yang tersisa hanya berdiri dan menonton dari samping. Insiden serupa terjadi di berbagai lokasi di kota Riverfall. Dunia hitam yang kacau sedang melakukan perombakan kekuatan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Di zaman modern, dunia hitam telah berevolusi dari orang-orang yang hanya tahu cara bertarung satu sama lain. Kelompok mafia ini telah memulai bisnis mereka sendiri. Bahkan geng-geng yang lebih kecil akan mulai bekerja dengan beberapa perusahaan. Keributan yang dimulai oleh para mafia ini mulai memengaruhi perusahaan-perusahaan di kota Riverfall. Meskipun hanya sebuah daerah kecil yang terpengaruh, dampaknya tetap signifikan. Para kepala perusahaan tidak akan pernah ingin bisnis mereka terpengaruh. Karena itu, mereka mulai menyerang balik dan siap membalas dendam. Namun, mereka segera menyadari bahwa keributan yang memengaruhi dunia hitam tidak sesederhana kelihatannya. Awalnya, mereka mengira bahwa pasukan ini tidak akan berjumlah banyak, terlepas dari seberapa banyak pertambahannya. Mereka tidak lebih dari sekelompok gangster yang melawan para kepala perusahaan. Bukankah mudah saja untuk mengatasi para gangster tidak beradab ini? Namun, mereka segera mengetahui bahwa pasukan ini tidak mampu mereka lawan. Ini bukan sekadar gangster. Ada kekuatan lain yang bergabung, kekuatan yang tidak mampu mereka ganggu. Siapapun yang mencoba main-main dengan pasukan ini akan ditangani dengan tepat. Pada akhirnya, semua orang sudah pasrah dengan nasib mereka. Fajar akan selalu datang, tak peduli seberapa berantakannya malam itu. Akhirnya, keributan menunjukkan tanda-tanda akan mereda.
Nora sedang beristirahat di rumah karena ini adalah akhir pekan. Dia tidak tahu apa-apa tentang hal-hal yang terjadi tadi malam. Meskipun dia tahu, dia tidak akan pernah mengira dirinya adalah penyebab keributan ini. Itu karena Sean telah menangani segala hal yang mungkin bisa memengaruhi Nora. Sean, kuharap kamu bisa memikirkan apa yang kukatakan padamu semalam. Nora sedang mencuci pakaian Sean untuk kedua kalinya di kamar kecil. Dia mengeluarkan pakaian-pakaian itu dari mesin cuci dan mencuci bagian-bagian yang mudah kotor, seperti kerah dan lengan, dengan tangan. Meski Sean menderita demensia selama 2 tahun terakhir, Nora tidak pernah membiarkannya mengenakan pakaian kotor seharian. Dia selalu merawat Sean dengan baik dan ingin pria itu hidup nyaman. Dia berharap tidak ada yang merendahkan Sean. Sean mengangguk dan menjawab dengan sungguh-sungguh. Aku mengerti. Tidak akan ada hal semacam itu terjadi di masa depan lagi. Aku hanya perlu menghajar mereka semua agar tunduk dan tidak mengganggu kita lagi. Kamu, Tangan Nora berhenti bergerak di udara, lalu dia menggeleng. Sean tidak menyangka bahwa pola pikirnya salah. Setelah menghabiskan 8 tahun di medan perang, kepribadiannya makin tegas. Terhadap musuh-musuhnya, dia tidak akan pernah mencoba membujuk mereka atau mengubah pikiran mereka. Di medan perang, hanya ada membunuh atau dibunuh. Bab 261, Orang Misterius. Hal ini menyebabkan Nora dan Sean tidak pernah mencapai kesepakatan. Suasana di dalam ruangan mulai terasa sedikit mencekam. Paman! Saat makin tak tertahankan, terdengar sebuah suara dari luar ruangan. Itu suara anak kecil. Hal itu membuat Nora dan Sean tersenyum. Hah? Di mana Paman Sean? Tak lama kemudian, seorang gadis kecil berusia sekitar 5 atau 6 tahun menjulurkan kepalanya dari balik pintu. Wajahnya kecil tembam dan kulitnya cerah dan halus, seperti boneka porselen. Siapapun pasti sangat ingin mencubit pipinya yang lucu itu ketika mereka menatapnya. Kepangannya diikat dengan pita berenda yang membuatnya terlihat makin manis. Dia mengenakan gaun merah muda juga yang membuatnya terlihat begitu manis. Tina ada di sini. Sean tersenyum tulus. Harus dikatakan bahwa Iris sangat pandai mendandani putrinya. Halo Paman, aku sangat merindukan Paman. Tina sangat senang melihat Sean sehingga dia melompat ke pelukannya begitu melihatnya. Dia tidak mau turun dari gendongan Sean dan berpegangan erat padanya. Tina, jangan bertingkah tidak sopan. Iris masuk ke kamar dan menatap Sean dengan menyesal. Bagaimanapun, Sean itu pria lumpuh. Tidak apa-apa. Dia masih kecil. Sean melambaikan tangannya karena merasa tidak terganggu. Kemudian, dia mengangkat Tina tinggi-tinggi di udara, membuatnya terkekeh dan tertawa. Iris, ayo duduk. Setelah menggantung pakaian Sean di rak pengering, Nora mengelap tangannya hingga kering sambil memberi syarat agar Iris duduk. Setiap kali mereka datang berkunjung, Tina akan menempel pada Sean sementara Iris akan mengobrol dengan Nora. Itu telah menjadi semacam kebiasaan. Paman, lihat apa yang kubawa untuk Paman hari ini. Tina membuka kedua telapak tangannya dan memperlihatkan 2 potong coklat. Mama bahkan tidak mendapatkan sepotong aun. Tina terlihat serius sambil memasukkan coklat itu ke mulut Sean. Sean merasa ini benar-benar lucu, tapi dia juga merasa hangat dan senang dalam hati. Anak-anak itu benar-benar manusia paling polos, tanpa ada satu pun pikiran buruk di otak mereka. Mereka akan memperlakukan orang yang mereka sukai dengan sangat baik. Meskipun Sean memang merasa perilaku Tina agak kekanak-kanakan,
Gadis polos ini memang sesekali membawakannya permen dan membuatnya merasa dicintai sepanjang 2 tahun dia mengidap demensia. Oleh karena itu, meski Tina masih kecil, Sean memperlakukannya seperti keluarga. Orang hidup untuk melindungi orang yang mereka cintai. Pelajaran yang paling penting dalam hidup adalah untuk selalu bersyukur kepada mereka yang membantu kamu ketika kamu berada di titik terendah. Itu salah satu prinsip Sean. Bagaimana TK hari-hari ini? Apa masih ada yang mengganggumu? Sean tersenyum sambil mencubit pipi Tina. Dia menyukai perasaan itu dan mencubitnya lagi. Tina duduk di pangkuan Sean. Dia cemberut, tapi dia tidak berusaha menarik diri. Tidak, mereka tidak berani menggangguku lagi. Selain itu, para guru telah memberi aku makanan ringan tambahan. Wajah Tina berbinar-binar saat menyebutkan camilan. Itu bagus. Katakan pada Paman jika ada yang berani mengganggumu lagi. Paman akan membantumu mengurusnya. Sean menatap Tina sambil mengacungkan tinjunya ke udara dengan ekspresi tabah. Paman luar biasa. Tina memeluk Sean dengan erat. Kemudian, dia lanjut menceritakan tentang hal-hal yang terjadi di TK. Sean mendengarkan dengan sabar. Nora dan Iris sama-sama menggelengkan kepala saat melihat adegan ini. Tina memperlakukan Sean dengan lebih baik daripada dia memperlakukanku. Iris tersenyum sambil menggeleng, terdengar sedikit cemburu. Ya, mereka sepertinya memiliki banyak kesamaan. Nora tersenyum sambil menuangkan secangkir teh untuk Iris. Nora, aku rasa Sean lebih suka anak perempuan. Apa kalian pernah mempertimbangkan? Nora melambai untuk menyela Iris melanjutkan kalimatnya. Iris, kami baru saja bertunangan. Agak terlalu cepat untuk itu. Selain itu, tidak mungkin kami bisa. Nora meletakkan teko dan menggeleng. Meskipun keluarga Perkins tidak mengusir Sean, mereka telah menjelaskan pendirian mereka. Mereka akan membatalkan pertunangan dan membuat Sean meninggalkan keluarga Perkins begitu dia sembuh total. Itu. Iris tertegun untuk beberapa saat. Dia mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Bagaimanapun, Sean memang lumpuh. Selain itu, Hawk mengejar Nora dengan gigih. Mengetahui keluarga Perkins seperti apa, mereka tidak akan pernah bisa melepaskan Hawk untuk mengizinkan Nora dan Sean menikah. Meski Sean memang sembuh dari demensia dan menunjukkan peningkatan yang menjanjikan, dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Hawk. Iris melirik Sean sekilas dan berkata dengan nada lembut. Bagi keluarga Perkins, masalahnya bukan karena Sean orang lumpuh. Aku tahu. Nora berhenti, lalu mengangguk. Mereka tidak pernah benar-benar peduli jika Sean adalah orang lumpuh. Yang mereka pedulikan adalah jika Sean bisa membawa bisnis keluarga mereka ke level selanjutnya. Jika Sean adalah pria berkuasa, mereka akan menikahkan Nora dengannya tanpa ragu, meskipun dia lumpuh dari leher ke bawah. Namun, Sean bukan orang seperti itu. Karena itu, Nora tidak akan pernah bisa bersama dengannya. Nora, mari kita bicarakan hal lain. Iris menyadari bahwa Nora terlihat sedikit tidak senang dan mengubah topik. Apa kamu mendengar apa yang terjadi semalam? Pertanyaan Iris menarik minat Nora. Apa yang terjadi? Tanya Nora dengan raut wajah bingung. Iris terdengar emosional saat berbicara. Riverfall mengalami pergeseran kekuasaan tadi malam. Aku mendengar Sandro mengatakan kepada ibu mertuaku bahwa banyak geng mafia di kota Riverfall telah ditumpas tadi malam. Keributan ini bahkan memengaruhi beberapa bisnis di Riverfall. Sandro Perkins agak dekat dengan beberapa mafia itu, dan dia selalu punya berita terbaru tentang banyak hal.
Iris berhasil mendengar beberapa percakapan antara Sandro dan ibu mertuanya. Nora tidak tahu kenapa, tapi dia melirik Sean sambil bertanya. Apakah begitu? Bukankah itu cukup kacau? Apakah tidak ada yang melakukan sesuatu tentang hal itu? Dia segera berpaling dari Sean. Iris makin bersemangat saat berbicara. Makanya aneh sekali. Tidak ada yang melakukan apa-apa tentang hal itu. Coba pikir. Pergeseran kekuatan itu menyebabkan keributan besar, tapi pemerintah tidak melakukan apa-apa. Kenapa itu bisa terjadi? Artinya, bahkan pemerintah pun tidak berani ikut campur. Yang bisa aku katakan adalah bahwa orang yang bertanggung jawab untuk ini cukup kuat untuk menekan pemerintah di kota Riverfall. Bahkan pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa. Itu luar biasa. Tapi, apakah orang ini terlalu senggang dan tidak ada kerjaan? Mengapa mereka melakukan hal seperti ini? Nora juga sedikit kaget. Ini terlalu berlebihan untuk dipahami. Aku tidak tahu banyak, tapi ada berita bahwa seseorang melawan orang yang sangat penting. Itulah yang menyebabkan seluruh masalah. Iris menyeruput tehnya dan menggeleng. Siapapun orang ini, dia bukan orang yang bisa dilawan. Siapa yang begitu berani melawan mereka? Nora mengalihkan pandangannya, tapi tak urung dia merasa makin terpikat pada cerita itu. Apakah tidak ada seorang pria bernama Christian yang berada di beberapa mafia beberapa waktu lalu? Aku mendengar bahwa istrinya, Yvette atau apalah, yang menyebabkan ini. Namun, dia pasti mengalami nasib yang mengerikan sekarang. Iris menggeleng sambil meletakkan cangkir tehnya. Yvette? Nora tertegun saat mendengar nama itu. Itu terdengar tidak asing baginya. Dia langsung tersadar dan berbalik menatap Sean. Sekitar belasan pria datang mencari masalah dengan Sean semalam. Mereka menyebut nama Yvette ketika Sean menanyai mereka. Setelah Yvette mengirim para pengikutnya untuk mencari masalah dengan Sean, semua hal ini terjadi. Seluruh mafia di kota itu ditumpas dalam rentang waktu 1 malam oleh orang misterius. Apakah ini ada hubungannya dengan Sean?